Selamat siang, sekarang hari Jumat tanggal 27 Maret 2026. Kami dari Awal Laptop akan melakukan uji coba box panel PLTS hybrid. Ini pesanan dari saudara Teddy Saputra yang berada di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Baik, untuk tampilan depan seperti ini. Di sini ada indikator PLN, indikator PLTS, ada wattmeter, baterai capacity. Lalu di bagian bawah di sini ada baterai switch selector. Kemudian kita beralih ke bagian dalam. Di sini ada inverter 4000 watt dengan input 24 volt. Kemudian di sini ada SCC, MCB baterai, MCB PV, dan MCB output. Kemudian yang paling bawah di sini ada input dari PLN 220 volt. Kemudian di sini ada output. Kemudian di sini ke terminal baterai dan ke panel surya. Untuk baterai dan panel surya ini untuk pemasangan kabel tidak boleh terbalik. Untuk positif dan negatifnya ini tidak boleh terbalik ya, untuk pemasangan positif dan negatifnya. Nanti jika sudah tersambung ke baterai dan ke panel surya, nanti yang dinyalakan MCB baterai dulu, baru MCB PV. Ini harus berurutan, tidak boleh terbalik. Oke, langsung saja kita nyalakan untuk MCB baterai. Oke, tegangan dari baterai sudah masuk. Kemudian di sini ada indikator dari inverter juga sudah nyala, dan kita lihat di bagian depan indikator dari PLTS juga sudah menyala ya. Oke, lalu kita nyalakan untuk MCB output. Untuk output kami menggunakan kipas angin. Oke, seperti ini. MCB output sudah dinyalakan. Kita lihat bagian wattmeter. Ini di sini untuk tegangan 221 volt. Kemudian yang warna kuning ini adalah daya output atau saat ini menggunakan kipas angin. Kemudian di sini ada suhu di dalam ruangan. Kemudian yang warna merah ini ada arus outputnya. Kemudian ada timer, dan di sini ada kWh atau konsumsi daya, atau bisa kita rubah power factor. Oke, lalu kita sambungkan ke listrik PLN. Oke, seperti itu. Kita lihat dulu untuk tegangan dari listrik PLN. Oke, saat ini tegangan dari PLN 220 volt. Kemudian kita lihat untuk PLTS ya, saat ini 222 volt. Oke, di sini untuk switch selector di sini ada 3 mode auto, mode PLN, dan mode PLTS. Yang pertama mode auto. Untuk mode auto ini penjelasan singkatnya, jadi outputnya ini nanti akan menggunakan PLTS secara terus menerus selama kapasitas dari baterai ini di atas 22,6 volt atau di atas 30%. Jadi nanti jika kapasitas dari baterai sudah di bawah 30% atau di bawah 22,6 volt, PLTS ini akan dimatikan dan output berpindah menggunakan PLN. Oke, langsung saja kita simulasikan. Jika kapasitas baterai sudah berkurang, oke, seperti ini. Kapasitas dari baterai sudah kurang dari 30% atau di bawah 22,6 volt. PLTS ini akan dimatikan dan outputnya langsung berpindah menggunakan PLN. Dan nanti PLTS ini akan dinyalakan jika baterai sudah terisi sampai 26 volt atau di atas 90% ya. Nanti PLTS akan dinyalakan kembali. Oke, seperti ini.
kapasitas dari baterai di atas 90% atau di atas 26 volt, PLTS ini akan dinyalakan kembali dan output langsung berpindah menggunakan PLTS. Oke, seperti itu untuk penjelasan dari mode auto. Kita beralih ke mode PLN. Jadi untuk mode PLN ini kebalikan dari mode auto tadi. Jadi output akan menggunakan PLN, sementara PLTS ini sebagai backupnya. Jadi di sini PLTS ini akan membackup. Jika listrik padam, PLTS akan membackup, tapi dengan catatan kapasitas dari baterai harus di atas 22,6 volt atau di atas 30%. Jika kapasitas dari baterai kurang dari 30%, maka PLTS ini juga akan dimatikan. Jadi sewaktu-waktu listrik dari PLN padam, PLTS tidak akan membackupnya. Oke, kita simulasikan jika listrik dari PLN padam seperti ini, maka output langsung berpindah menggunakan PLTS. Kemudian jika listrik dari PLN sudah nyala kembali, maka outputnya langsung berpindah menggunakan PLN kembali, seperti itu ya untuk mode PLN. Kemudian kita beralih ke mode PLTS. Jadi untuk mode PLTS ini sebaiknya digunakan saat kondisi darurat saja. Misalkan dalam kondisi listrik padam seperti ini, dan kondisi seperti ini ya, misalkan listrik dari PLN padam, kemudian di sini kapasitas dari baterai ini kurang dari 30%, masih ada sisa dari baterai, sementara kita butuh penerangan segera, maka kita bisa menggunakan mode PLTS ini ya. Oke, seperti ini. Oke, jadi untuk mode PLTS ini dia tidak akan menggunakan PLN sama sekali ya untuk mode PLTS. Jadi output akan menggunakan PLTS secara terus-menerus dari kapasitas baterai 100% sampai 0%. Outputnya akan menggunakan PLTS secara terus-menerus. Jadi untuk mode PLTS ini sebaiknya digunakan saat kondisi darurat saja. Jadi tidak kami rekomendasikan, karena jika baterai terus dikuras sampai habis, dikhawatirkan nanti baterai cepat rusak ya. Oke, untuk ketiga mode normal ya. Jadi sebelum kami lakukan pengiriman sudah kami uji coba terlebih dahulu, dan untuk kondisi box seperti ini tidak ada penyok ataupun pecah. Baik, uji coba kali ini cukup sekian saja. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.